Oke teman-teman, oke jadi kita di DDS yang ke-14 ya guys ya. Oke, jadi kita bakal ngebahas salah satu requestan dari salah satu viewer kita ya, oke. Nah, ini kakaknya nyangkut sih, oke. Tapi tenang aja ya, ini gue bakal bantu analisa dan bahas ya. Karena gue udah analisa juga sih dan gue jujur ini ya, ini gue bilang sama kalian ya, oke. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk selalu disclaimer on, oke. Ini bukan ajakan jual atau membeli ya, untung rugi tanggung sendiri ya. Dan ini juga analisa gua ya, jadi nggak 100% bener juga. Jadi ya, mohon maaf kalau ada kesalahan di sini ya, bisa teman-teman bantu koreksi ya. Nah, Isra Persisi Indonesia. Ini perusahaan apa sih? Jadi gini guys ya. Ini kan salah satu grupnya Astra. Oke, dan itu bagian dari pembinaan perusahaannya Astra juga itu, Astra Ventura itu, kalau nggak salah itu perusahaan investasinya si Astra Internasional lah ya. Oke, jadi ini semua ya, ini kan perusahaan yang fokusnya di komponen mobil, bukan mobil sih, otomotif lebih tepatnya ya. Itu terutama itu busi itu loh, busi terus ada diet stamping, tapi kalau di dalam ini ada yang menarik nih buat kalian sih. Nanti mungkin kalian bakal satu hal ya. Oke, jadi kita langsung saja masuk dulu aja ya pembahasannya. Ini biar lebih cepat aja ya awal-awal ya, biar lebih jelas lah. Apa saja bisnisnya, oke. Jadi mereka itu punya busi, stamping ya, terus banyak lah ya 4 biji kayak gini kan bentuknya kan. Tapi masing-masing ini ada kebutuhannya masing-masing gitu loh ya untuk produk-produknya itu. Tapi kalau gue ya pribadi ya, gue tuh lebih tertarik sama bisnis businya. Kenapa? Kalau busi itu lebih banyak gitu loh orderannya loh. Karena kenapa? Ya mungkin dari segi harga itu pertama. Kedua mungkin dari segi demand lah gitu loh. Karena busi ini kan salah satu bagian peralatan komponen yang lumayan krusial kan kalau di bagian otomotif gitu loh ya. Jadi itu saja bisnisnya. Jadi intinya pokoknya ini perusahaan fokus di komponen otomotif, oke. Jadi ini boleh dibilang perusahaan ini pemasok komponen ke Astra, oke. Dan itu ya nanti kita bakal bahas lah ya. Gue kasih kalian fresh dulu nih pikirannya dulu nih bentar. Ini biar lebih gampang dicerna dulu, oke? Awal-awalnya ya. Siapa pendirinya Isra? Oke, itu dari salah satu grupnya Astra Internasional, oke, Ventura ya. Terus kita lihat lagi, nah, yang mana lebih unggul bisnisnya ya? Kok kalian nanya gua, pasti gua pribadi gua ngomongnya si businya, oke, daripada yang lainnya. Nah, jadi nanti ini gua bilang sama kalian lagi nih, ya. Bagaimana prospeknya langsung aja kita lihat. Jadi gini. Kalau kalian lihat ya, ini kan salah satu perusahaan akselerasi ya di pasar modal kita. Oke. Nah, jadi ini kan under 50 loh. Dan akselerasi ini bisa nyentuh 1 loh. Ya. Jadi mungkin banyak teman-teman yang ketakutan atau nggak tahu mereka beli apa tapi mereka langsung beli aja. Jadi jujur gue bilang sama kalian ya, memang gue rata-rata melihat mayoritas banyak perusahaan yang under 50 jujur saja performanya agak kurang. Tapi ada beberapa yang menurut gue bagus dan salah satunya ini. Nah, kenapa gue bilang bagus? Jadi gini, ini kan salah satu grupnya Astra Internasional kan guys. Astra, kita udah tahu itu perusahaan terbesar ya di salah satu Indonesia, apalagi untuk otomotif, oke. Astra Internasional itu terkenal dengan GCG-nya bagus ya, laporan keuangan juga bagus ya, semuanya bagus lah, nggak ada masalah gitu loh. Mereka tuh GCG bener-bener profesional banget gitu loh. Jadi kayak misal kita beli sahamnya grup Astra aja, salah satu dari saham grup Astra aja, atau induknya lah Astra Internasional aja, beli langsung tidurin gitu loh kan. Jadi nah kalau di sini kenapa banyak yang takut gitu loh kan, atau bingung atau ada nyangkut dan sebagainya kan. Jadi kalau boleh bilang ya, gue bilang ya, tenang. Ya, tenang. Sebenarnya ini salah satu perusahaan hidden gem untuk diakselerasi loh. Tapi gue bilang sama kalian ya, ini analisa gue doang. Dan gue pribadi gue tertarik ya. Dan gue udah mulai nyicil juga untuk di sini. Tapi ingat, ini gue bukan ngepom-pom, bukan ajakan membeli ya atau jual ya. Ini gue cuma sharing buat kalian semua. Oke? Jadi kalian lihat ya di laporan keuangannya ya. Gue langsung bawa kalian ke laporan keuangan aja. Lebih gampang, oke? Biar kalian ngeh ya satu hal nih. Nah, kalian lihat ini ya. Bagian, bentar. Laporan keuangannya. Oke, kalian lihat ya. Kalian lihat. Aset lancarnya. Kita lihat dulu kas di bank ini. Ini tahun 2022 sampai 2023. Cashnya itu berkurang. Itu ada alasannya. Karena mereka tuh fokus ekspansi. Mereka tuh fokus ekspansi. Oke, mereka tuh lihat ini persediaannya 54 miliar.
tahun 2022 31 Desember itu 830 juta. Berarti ini ketara banget. Mereka tuh memang lagi fokus, nggak pegang cash lah. Mereka tuh all out gitu loh. Karena kenapa? Gini gue bilang sama kalian. Kita nggak tahu booming otomotif itu kapan. Tapi yang gue tahu, ya sekarang kan lagi banyak, lagi marak nih mobil-mobil hybrid. Oke, satu. Ingat ya, hybrid. Terus, kendaraan listrik, motor dan mobil. Motor! Nanti kalian lihat. Ini suatu kejutan buat kalian semua, oke? Nah, terus apa lagi? Alat-alat berat, kontraktor dan sebagainya. Kalau misalnya lagi ada demand tinggi kan kontraktor banyak banget tuh. Otomatis keperluan untuk komponen itu juga naik. Nanti kalian bakal tahu tuh semua di sini semua jawabannya. Simple ya, baca laporan keuangan itu juga simple, oke? Jadi ini lihat ya. Terus, nah, kalian nampak aset lancar ya, jumlah aset lancar itu 157 miliar. Oke? Dan juga untuk liabilitas jangka pendeknya jumlahnya yaitu jangka pendek ya 8 miliar ya. Ini per kuartal 2 karena kuartal 3-nya gue nggak bisa nemuin. Ya, mereka kayak belum rilis atau gimana gitu, gue nggak tahu. Ya, apa mungkin mereka langsung lompat ke kuartal 4. Tapi ini gue langsung berdasarkan yang kuartal 2-nya laporan keuangannya guys ya. Oke? Nah, untuk jangka panjangnya juga 1 M doang. Jadi, liabilitasnya jumlahnya cuma 9 M. Itu rendah banget ya. Itu rendah banget. Dibandingkan sama jumlah aset lancarnya yang mencapai 157 M. Itu sih luar biasa gila banget sih gue bilang sih. Ini mah kecil banget gitu loh jadi utangnya kan. Nah, tapi kita lihat dulu ya. Jangka pendeknya berapa nih? Jatuh tempo nih. Nah, utang-utang jangka pendeknya gitu 1 tahun berapa. Nah, ini kayak gini. Kalian lihat gitu loh, apakah mereka bisa ngebayar gitu loh. Dan kalau gue bilang, ya bisa-bisa saja. Bisa-bisa aja gitu loh ya. Apalagi utang, boleh dibilang nih salah satu perusahaan yang utangnya itu nyaris gak ada ya kok gue bilangnya. Nyaris gak ada. Per hari ini ya, PBV-nya itu 0,24 ya. 0,24. Utangnya gak ada. Utangnya gak ada. Dan kayak gue bilang, ini boleh dibilang salah satu hidden gem sih sebenarnya sih. Makanya gue pun awal tertarik nih kalau otomotif kan. Karena gue tuh orang yang paling demen menemukan harta karun terpendam yang jarang dilihat orang gitu loh. Yang nggak terlalu gembor-gemborkan orang tapi gue bisa nemuin gitu loh. Jadi gue merasa ini salah satunya sih. Tapi ini opini pribadi gue, oke? Sekali lagi ya, disclaimer on ya. Ini cuma sharing dari gue, oke? Gak 100% semua bener ya. Jadi ini referensi buat teman-teman aja ya. Yang bagi yang nggak ngerti gimana atau gimana ya, oke? Nah, terus untuk penjualan bersih kalian lihat ya bagus-bagus ya. 10 M itu di 2022 bulan Juni. Dan penjualan bersih untuk 2023 Juni itu 59 M. Luar biasa bukan? Gila sih gue bilang sih. Ini gila sih. Naiknya berapa kali lipat, bro? Banyak banget, oke? Laba kotornya segini, nah laba bersihnya laba tahun berjalan 1,4 M. Tapi kok kenapa lebih rendah jadinya? Karena kan bebannya makin naik. Ketika penjualan bersih makin gede, otomatis beban pokok penjualan makin naik juga. Karena kan butuh banyak dana dikeluarin untuk memproduksi produknya tersebut gitu loh. Oke? Dan ngurusin yang lain-lain juga lah gitu loh ya. Nah, untuk arus kas dia negatif karena ya kalau dari gua lihat ya untuk bagian arus kas ya. Bentar, gua bawa kalian ke arus kas. Nah, ini kan dia memang lagi kayak ekspansif banget ini loh. Apalagi pas habis IPO gitu kan. Nanti coba kalian baca di prospektusnya. Yang gua tahu sih kalau nggak salah mereka pakai dana IPO tuh untuk, correct me if I'm wrong ya. Untuk ekspansi sih lebih tepatnya sih. Untuk pembiayaan. Kalau saya untuk pokoknya untuk bisnisnya lah fokusnya gitu loh. Ya kalau Grup Astra sih gua no comment lah. Intinya gitu aja sih. GCG udah bagus sih. Gitu aja ya. Nah ini. Pendapatan, kita ke pendapatan ya. Ini gue bakal kasih kalian lihat nih. Ini yang krusial. Kalian harus tahu dulu nih bisnis triangle-nya gimana nih. Piramida bisnisnya ini gimana nih. Gue kasih kalian lihat ya. Kenapa ini? Ya. Ini kenapa? Salah satu dari perusahaan orang bilang komponen untuk Astra kan. Ini gini nih. Kalian tahu nggak sih pelanggannya itu? Lihat ya. PT Menara Terus Makmur. Lo tau nggak ini perusahaan siapa? Ini grup Astra, bro. PT Terus Makmur ini grup Astra. Oke. Dan ini paling banyak kan? 76 M kan. Kalian tahu nggak?
PT Menara Terus Makmur ini perusahaan komponen apa? Mereka yang bikin yang fokus di kendaraan bermotor. Oh, iya gitu, Bang. Iya. Kendaraan bermotor. Kalian kalau nggak percaya, kalian cek. Gue buka kasih kalian lihat ya di sini ya. Gue langsung buka kasih kalian lihat di sini. Bentar, PT Menara Terus Makmur. Dia nggak ada website tetapnya, tapi dia ada tulis nih. Nah, ini di LinkedIn dia tulis nih ya. PT Menara Makmur Industri ini nih, dari LinkedIn aja nih. Gue buka kasih kalian nanti nih. Gue kasih kalian lihat dulu bentar ya. Nah, motor vehicle, ditulisnya motor vehicle. Motor vehicle. Motor vehicle berarti kan bermotor kan. Dan dia itu salah satu Astra Auto Parts Group. Dan dia itu salah satu dari grup Astra Auto Parts. Astra Auto Parts lah ya. Berarti auto. Auto. Gitu loh. Berarti kalau ini berarti dia fokusnya di mana yang ini? Dia bilang apa kan? Industri motor vehicle manufacture. Berarti dia bisa antara mobil atau motor. Gitu loh. Tapi motor di sini juga ada banyak nih. Motor apa? Misalnya gini, motor kendaraan bermotor gitu loh. Tapi ini kendaraan bermotor, manufaktur kendaraan bermotor. Ntar nih gue buka untuk kalian dulu di sini. Di sini dia nggak ada website tetap, nggak ada website nih. Tapi gue bisa kasih kalian lihat nih, bentar ya. Ini gue ganti ikut dulu. Nah ini bagian ini, nampak? Ini, nampak ini, ya. Di sini bagian sini. Pokoknya yang gua kasih tahu ini lah. PT Menara Terus Makmur, manufaktur kendaraan bermotor. Oke? Jadi itulah dia. Ya. Jadi teman-teman itu udah jelas banget ya, motor. Nah, motor ini kan bakal dipompa juga gitu loh, apalagi motor listrik dan sebagainya gitu kan. Nah, terus apa lagi? Ini Fuji Teknika Indonesia. Ini juga salah satu grupnya si Astra International juga. Oke. Ya, itu salah satu grupnya Astra juga itu. Ya. Bentar, kok nggak salah satu grup Astra juga nggak nih? Oh, bukan. Sorry. Bukan. Bener. Member of Astra. Grupnya Astra udah bener. Grupnya Astra. Yang itu udah bener. Grupnya Astra ya. Jadi itu juga satu grupnya Astra itu. Ya. Kalau yang ini untuk sama komponen otomotif juga. Sama, Bro. Sama semua nih. Terus Komatsu. Nah, ini Komatsu nggak usah bilang lah. Ini bukan grup Astra nih. Cuman ini kan dia kan alat berat, Bro. Alat berat. Kepake dong. Ini PT Inti Panja Press Industry, ini juga grup Astra. Jadi mayoritas tuh pelanggannya tuh semua dari grup Astra. Dan gua merasa ini cycle untuk bisnisnya ini itu menarik sih. Kenapa ya? Kalau salah satunya booming, otomatis semua kena ini. Karena demand-nya tinggi. Ketika demand-nya tinggi, salah satu saja ya di antara grup Astra ini ya. Contoh apalagi Astra itu kan vehicle ya, lebih ke kendaraan ya, mobil atau bermotor ya. Ketika otomotif ini booming, banyak orang beli motor, beli mobil, atau mungkin ada digenjot untuk kendaraan hybrid dan juga yang berlistrik, otomatis ini demand-nya tinggi untuk komponen-komponennya. Otomatis kena kerek semua. Gitu. Jadi itu yang bisa gue bilang ya. Jadi memang mayoritas untuk pelanggan ini semua, si ISAP ini, jadi itu semua dari grup Astra. Dari grup Astra. Jadi kalau kalian nanya gue prospek gimana, prospeknya ini sih kalau gue ya tetap cerah sih. Bagi gue sih cerah sih ini sih. Tapi ini nggak bisa cepet ya. Dia ini agak long term kok gue bilang sih. Karena dari bisnis, ini kan boleh dibilang kan perusahaan ini dibangun 2011 ya kalau nggak salah ya. Correct me if I'm wrong ya, 2011 kalau nggak salah ini. Coba kita, ya benar 2011.
2011 berarti ini baru berapa tahun? Baru 13 tahun, ini kan udah 2024 gitu loh. Dan untuk skala perusahaannya ini masih kategori kecil. But ini krusial. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena ya kayak gue bilang, Grup Astra itu kan memang pembuat apa kan? Mobil kan, penjual mobil kan gitu loh. Bisnis otomotif lah orang bilang loh. Bisnis otomotif. Itu kata kuncinya. Jadi kalau kalian nanya lagi, Bang, jadi kalau misalnya mobil listrik dan sebagainya, pasti kepake, bro. Komponen kayak gitu kepake, bro. Baterainya. Nah, baterai listrik gue nggak tahu. Tapi mungkin saja bisa ada something yang kepake. Terutama karena ini komponennya ke mobil. Yang berkaitan dengan otomotif itu semua kena lah gitu loh. Jadi, ini salah satu, jadi menurut gue ya, ini salah satu perusahaan under value, under 50 yang salah satu doang sih gue bilang sih. Gue ada nemuin kalau sama ini ya berarti gue nemuin satu lagi 2 deh. Cuma gue paling tertarik itu sama ini doang karena dari GCG-nya sih. Ya, yang udah kita tahu lah ya, apalagi Grup Astra itu kan bukan kaleng-kaleng ya. Itu bagus ya itu ya. Perusahaannya juga bagus semua kan. That's it. Jadi gue percaya ya sama GCG-nya mereka tuh bakal bikin perusahaan ini mungkin suatu saat jadi gede gitu loh. Ya. Cuman sekali lagi ya, ini cuma pandangan gua doang ya. Apalagi karena gue liat utangnya gak ada soalnya. Hampir gak ada cuy. Gila lah. Perusahaan kayak gini, bagi gue nih hidden gem kok bagi gua gitu loh. Under value. Tapi apakah ini momentum? Ini kategori momentum juga. Dia udah under value momentum gitu loh. Nah, kalau untuk nilai wajar nanti kalian hitung sendiri. Ya, itu kalian cari masing-masing lah. Mungkin tiap orang punya persepsi masing-masing gitu. Tapi kalau gua pribadi ya untuk otomotif gini sih gua biasanya nggak muluk-muluk lah. Gua nargetin PBV 1 aja lah. Kalau gue sih pribadi gitu. Tapi mungkin ntar gue bakal hitung ulang lagi setelah laporan keuangan keempatnya keluar, ya tahunannya keluar, sama annual reportnya keluar, mungkin gue bakal update harga wajarnya sih, ya. Ya mungkin gue bakal bahas di live itu harga wajar ISAP ini berapa ya, kalau misalnya ada nanyakin gitu kan, gue bakal cari tahu harga wajarnya juga. Harga wajar untuk saat ini sih gue nekannya itu di atas PBV 1 minimal gitu aja sih. Cuman kalau kalian nanya bisnisnya, ini salah satu bisnis yang wah menarik sih menurut gue sih, menarik banget sih karena ya sekali lagi gue bilang intinya itu aja sih ya, kliennya dari grup sendiri ya. Terus gue penasaran sih, Komatsu ini Astra bukan sih? Coba kita ya. Kayak Komatsu bukan Astra deh. Komatsu Indonesia. Coba kita cek dulu. Komatsu kayak bukan deh ya. Iya bener, udah bukan Astra. Soalnya dari tadi gue juga cari nih Komatsu apakah Astra juga, ternyata bukan. PT Komatsu Astra bukan ini berarti. Cuma itu alat berat sih. Itu alat berat. Jadi ya semoga penjelasan kali ini jelas ya guys ya. Semoga teman-teman tercerahkan, oke? Jadi sekali lagi disclaimer on guys, oke? Jangan lupa untuk selalu analisa ya, baca laporan keuangan, logika juga jalan. Ini dari tadi kita berlogika loh, jujur aja sih. Dari tadi gua tuh gak sengaja ngomong. Tapi ini gua ngomong, itu pas kita ngomong prospek itu semua logika. Make sense kan? Make sense kan? Oke? Buka ajakan jual membeli juga guys ya. Jadi untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke? Jadi kalian sekali lagi riset sendiri lagi, oke? Jadi mohon maaf sebesar-besarnya guys kalau ada kata-kata gua yang salah ucap ya, dan mohon diperbaiki kalau ada yang salah juga, oke guys? Nah kalau memang kalian merasa informasi ini berguna buat teman-teman ya, gua bakal terus buat DDS ini lebih banyak lagi lah buat teman-teman ya, apalagi teman-teman yang request ya, yang nyangkut atau nggak ngerti perusahaannya apa, nanti gue bantu analisa ya. Dan kalau memang kalian merasa bermanfaat banget ya boleh tolong lah kalian boleh sawer ya, ada saweria di sana juga, oke? Jadi teman-teman udah ngedukung channel ini bisa jadi lebih gede lagi gitu. Oke guys, jadi ya sampai di situ saja ya. See you on the next DDS. Selalu analisa, oke? Fokus ke bisnisnya. Oke guys, ya bye bye.